Mahasiswa kan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Apakah menurut Habil nih MBKM dapat menjalankan itu nggak gitu? Mungkin nggak terjadinya penurunan minat mahasiswa terhadap Ormawa dibandingkan MBKM itu? Kenapa? IPK tertinggi di kampus itu hanya sampai dengan 4, tidak 100. Kayak Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, mungkin hari ini teman-teman kita akan membahas tentang BEM dan juga MBKM ya, Habil ya. Habil bisa ceritain nggak sedikit tentang apa sih itu BEM gitu? Kan ini saat ini ya fenomena saat inilah kita tahu antara BEM dan MBKM ya, yang program dari salah satu kementeri kita Pak Nadiem. Itu kan ada menjadi pro dan kontra nih di mahasiswa. Kemendikbud ya. Kemendikbud antara BEM dan MBKM kayak gitu. Mana sih lebih unggul dan sebagainya? Apakah ini versus kah dan sebagainya? Mungkin Habil bisa ceritakan tentang BEM-nya dulu nih. Siap. Yang setahu Habil. Oke, jadi berbicara tentang BEM dan MBKM nih, mana yang paling relate lah sama Iya. mahasiswa kita khususnya, Ya, mungkin jelasin BEM-nya dulu, Bil. sama anak muda segala macam kan. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya, fungsi BEM itu adalah bermanfaat dan menolong orang lain. Karena sejatinya peran BEM adalah bermanfaat dan menolong orang sekitar. UKT mahal kita bantu. Fasilitas jelek di kampus kita bantu juga. Terus ada permasalahan-permasalahan apapun di Aceh dan di Indonesia khususnya, BEM menyuarakan seperti itu. Nah, jadi jika itu tidak dijalankan fungsinya, maka BEM itu tidak penting. Nah, jelas karena saya pernah menjadi ketua BEM, maka saya ubah segala stigma tersebut. Mungkin nanti kita cerita lebih dalam Iya. seperti apa. Dan kemudian ditambah dengan adanya MBKM, MSIB segala macam, saya rasa itu adalah program yang bagus. Karena mahasiswa bisa memilih kemana passionnya. Ya. Mahasiswa bisa bertukar pikiran, bisa bertukar dengan banyaknya jurusan di Indonesia, di kampus-kampus Indonesia. Jadi tidak terikat dengan satu jurusan saja. Nah, itu poin plusnya. Nah, poin negatifnya, ketika mahasiswa yang mengikuti MBKM atau mengikuti MSIB hanya sebagai ikut-ikutan saja, tidak ada misi di Target, sana, ya. tidak ada agensi di sana. Bahkan semenjak saya menjadi ketua BEM, ada beberapa staf saya, beberapa menteri saya yang mengikuti BEM dan MBKM seperti itu. Bisa berjalan berdampingan gitu Jadi ya. balance nih ceritanya. Karena kan MBKM secara peraturan segala macam itu hanya 1 semester. Sementara BEM USK khususnya itu berjalan 1 periode. Yang mana Iya, 1 periode 1 itu tahun. adalah 1 tahun seperti Iya, itu. iya, iya. Gimana sih perkembangan minat berorganisasi dan MBKM nih di kalangan mahasiswa, mungkin terutama di kampusnya Habil di Universitas Syahkuala itu kan mungkin Habil bisa melihat nih pada masa Habil menjabat sebagai presiden mahasiswa, gimana sih minatnya? Apakah lebih berkurang orang ikut ke BEM karena adanya MBKM atau gimana kayak gitu? Kalau bicara lebih minat, Bro. Ya, minat berorganisasi. Karena secara tidak lalu Gen Z sekarang adalah mindsetnya atau perspektifnya itu adalah langsung materi ini. Jadi mana yang paling bermanfaat untuk dia seperti Ya, itu. yang menguntungkan ya. Jadi karena saya sebagai ketua BEM, Presiden BEM USK 2023 kabinet berhasil. Jadi saya tidak mau menyerah begitu saja karena BEM mungkin tidak ada nilai jualnya. For information, pas naik BEM kemarin, pas jadi presiden mahasiswa itu BEM USK memang sedang tidak baik-baik saja. Oh ya, lagi menurun. Lagi lah menurun ini lah stigma eksistensinya. masyarakatnya. Jadi dengan harapan yang kuat, dengan visi yang kuat, misi yang kuat, dengan optimis segala macam, pengennya BEM USK ini dipandang bukan hanya sebagai BEM yang malas-malasan isinya, BEM yang tidak bermanfaat, BEM yang kumuh bahasanya. Ya, gitu. cuma sekedar ikut-ikut Jadi aja ya. harus gimana cara anak-anak BEM USK 2023 khususnya itu adalah anak-anak yang memang intelek, anak-anak yang pandai di kampus, di kelasnya, dan dia masuk BEM untuk bisa menyalurkan ilmunya kepada masyarakat seperti itu. Nah, jadi dengan harapan seperti itu, kita bisa bilang bahwasannya BEM dan MBKM punya nilai jual masing-masing, punya manfaatnya masing-masing, punya jalannya masing-masing seperti Iya. itu. Nah, kalau dibilang minatnya lagi, di tahun lalu saya terus-terusan menjual karya, menjual program-program yang baik yang bermanfaat, sehingga secara tidak langsung ketika BEM saya sudah selesai, maka sisa-sisa legasi yang baik itu masih dikenang. Ya, Masih nampak positifnya. Masih yang dikenang adalah hal-hal yang baiknya. Jadi secara tidak langsung mahasiswa USK yang saya rasakan sendiri, teman-teman saya, mungkin ada di rating saya, itu tidak meninggalkan BEM juga walaupun dia ikut MBKM. Jadi dia bisa menjadi menteri di BEM tersebut, tapi dia juga ikut MBKM. orang ini sebutannya menteri berarti kok di kampus ya. Ya, menteri. Jadi
Menteri itu sedekat kayak kabit gitu. Kabinet Bidang. ya, jadi BEM USK tahun lalu 2003 itu ya BEM pada umumnya lah kabinet. Kebetulan kemarin saya berikan namanya kabinet berhasil supaya berhasil. cita-citanya agak berhasil di akhirnya seperti itu. Jadi ya seperti biasa presidennya di atas, wakil presiden, sekjen, seskap, sekretaris Karena kabinet. miniatur negara ya Ya, kampus itu tuh ya. negara. Jadi bawahnya langsung menteri-menteri gitu seperti itu, Pak. Ya berarti Habil nih milih menteri-menterinya atau ketua-ketua bidangnya itu orang-orang yang tepat itu. Itu ada selektifnya atau gimana gitu. Sampai bisa ya seperti kita ketahui bersama dari BMSK pada masa sebelumnya yang agak menurun dan masa Habil bisa meledak kayak gitu. Berarti kan ada strategi atau apa tuh pemilihan orang yang tepat lah. Itu Ya. gimana cara Habil bisa menyeleksi orang-orang yang tepat di tempat yang tepat seperti itu. Jadi saya sering bilang begini kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM juga ataupun kepada masyarakat bahwasanya tidak ada pemimpin yang hebat. Yang ada hanyalah kabinet yang baik, kabinet yang kompak dan kabinet yang berhasil seperti itu. Jadi tidak ada sebuah pemimpin itu yang bisa. Karena tidak ada Superman, yang ada super team seperti itu. Jadi kita buat dan tentu visi misinya adalah bermanfaat untuk orang lain, menolong orang lain. Nah, itu yang selalu saya gaung-gaungkan, saya bawa mengawal slogan jantung hati rakyat Aceh yang hari ini sudah berdetak sejauh mana nih untuk mengawal kebermanfaatan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kan itu intinya. Jadi ketika saya menjadi ketua BEM, saya memang mengedepankan sebuah karya-karya asas-asas atau program-program kerja yang memang menolong orang lain. Lebih fokus kepada memperbaiki fasilitas di kampus, lebih fokus kepada melihat permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti itu. Jadi tidak perlu eksistensi kemewahan berlebihan, yang penting berapa besar usaha kita untuk bisa memberikan manfaat yang luas kepada mahasiswa dan masyarakat. Iya sih, luar biasa nih. Berarti orang-orang yang terpilih tuh gimana tuh Habil tuh? Ini nih cocok nih jadi menteri apa gitu. Itu berdasarkan gimana? Saran-saran dari teman atau Ya kalau itu tinggal kita ini kan seleksi lebih ketat segala macam, mana yang Dan mereka yang ada terbaik minat mendaftar sesuai gitu ya? porsinya, seperti itu. mungkin nggak terjadinya penurunan minat mahasiswa terhadap Ormawa dibandingkan MBKM tuh? Ya, kalau sebuah lembaga tersebut tidak ada apa namanya benefit ya, bicara benefit tidak melulu tentang materi, tentang wawasan, relasi segala macam. Nah, ketika sebuah lembaga tersebut, sebuah wadah tersebut tidak memberikan impact apapun yang baik, yang positif, yang manfaat kepada seorang mahasiswa tersebut, maka ya mau tidak mau atau secara tidak langsung mahasiswa kan sudah cerdas memikir mana yang lebih baik untuk dia, MBK, MSIB, kampus Merdeka segala macam. Dengan banyaknya fasilitasnya, dibiayai, diberi uang akomodasi, fasilitas segala macam, maka mahasiswa memilih seperti itu. Nah, tapi kita hari ini kita yang memang sudah berkecimpung di dalam BEM, kita yang punya jabatan, punya amanah di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa USK khususnya, maka kita bisa menawarkan hal yang memang mahasiswa itu minat khususnya seperti itu. Ya, contohnya saja seperti ini, KKN. Iya, KKN. Nah, KKN. Hari ini KKN yang kita ketahui bahwasanya tidak ada konversi SKS yang signifikan lah seperti itu. Ataupun mahasiswa tersebut harus mengikuti KKN tanpa dia bisa mengikuti kegiatan yang lain. Iya. Nah, BEM khususnya dengan melihat segala permasalahan yang ada di mahasiswa, menurut saya bisa membuat sebuah program kerja yang mana ketika si mahasiswa tersebut mengikuti pengabdian masyarakat misalnya, bakti kepada masyarakat Aceh, di Pulau Aceh, di Sabang atau dimanapun lah di Aceh memang kawasan-kawasan yang perlu kita bantu, kita edukasikan, maka BEM bisa Membuat suatu program ya? suatu program yang bisa konversi KKN seperti itu. Nah, bisa ganti nilainya ya, nanti. jadi ini semua bicara tentang program. Kalau BEM tersebut memiliki program yang baik, program bisa membantu akademiknya mahasiswa, program bisa membantu bagaimana kondisi akademiknya dia di kampus, maka dia akan masuk ke dalam BEM seperti itu, akan memilih BEM untuk sebagai wadah dia berkembang. Nah, balik lagi bagaimana BEM tersebut bisa membuat program sebaik-baiknya, membuat karya. Buat orang berminat jadinya gabung ke Berminat BEM. Jadi kalau kita mengajak orang lain, kita gak boleh bahasanya kan cang panah nih. Oh, cang panah. Cang panah. Oh, BEM segala macam, tempat kita berproses. Karena di Nanti era relasi digital kita sekarang luas gitu-gitu. tidak laku lagi hal seperti itu. Iya, Kita karena bilang, MBKM juga relasinya lebih luas ya. BEM karena kalau
teman-teman masuk MBKM, MSIB itu wah luar biasa. Ada yang di DPR RI, bisa jumpa beberapa pejabat, Iya. bisa politikus, Komunikasi langsung ya. yang magang di perusahaan-perusahaan nasional, bisa menjumpa pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia. Jadi itu memang luar biasa program kerja yang seperti itu. Nah, kalau BEM hanya stagnan, tidak berbuat apa-apa, hanya menawarkan bahwasanya BEM baik segala macam, kita buat ini demo. Nah, perihal seperti itu kan tidak relevan lagi di zaman sekarang, apalagi di Gen Z khususnya kan. Jadi menurut saya BEM khususnya itu harus mengedepankan inovasi dan gagasan supaya terbaru imbang nih antara MBKM dan juga dengan BEM seperti itu. Ada berdampak nggak berdasarkan menurut sudut pandang Habil nih tentang MBKM itu berdampak dengan peran fungsi mahasiswa gitu? Apakah mereka juga menjalankan, kayak contohnya kita lebih tepatnya kalau mahasiswa kan tridharma perguruan tinggi, apakah menurut Habil nih MBKM dapat menjalankan itu nggak gitu? MBKM ya cukup mencukupi lah, ataupun bisa dalam kategori menjalankan 3 poin tersebut: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Cuman apa bedanya BEM? Kenapa harus ada BEM di kampus? Iya. Karena di BEM tersebutlah kita menjalankan semua fungsi mahasiswa yang sudah tertanam di dalam diri kita semenjak kita terubah statusnya jadi siswa menjadi mahasiswa. Agent of change, poin pertama ada social control, moral force, iron stock, dan guardian of value. Maka 5 fungsi tersebut sepatutnya kita dapatkan ketika kita berproses, ketika kita berjuang yang namanya di badan eksekutif mahasiswa seperti itu. Kalau di MBKM ada tapi mungkin nggak ini ya. Di MBKM mungkin lebih kepada akademiknya, lebih bagaimana prospek kerja ke depan. Tapi di mana kita perjuangan kita, soft skill kita, di situ kita bantu orang, di situ kita menjadi jembatan nih antara masyarakat dengan pemerintah Aceh. Antara rektorat yang mungkin dengan segala permasalahannya, UKT-nya, fasilitas kampus yang jelek, jembatan kita dengan mahasiswa. Dan itu mungkin saya rasa tidak dapat di MBKM, tidak dapat dimanapun. Yang kita dapat hanya di BEM. Karena kita betul-betul menjadi penolong orang lain. Karena kita betul-betul menjadi memberikan manfaat untuk di sekitar kita, seperti itu. Oh iya, lebih ke kalau kita Aceh ya manfaat untuk masyarakat Aceh itu sendiri terutama gitu ya. Ya. Dari Habil sendiri nih mungkin ya sudah nggak diragukan lagi lah kecintaannya terhadap Ormawa gitu kan. Mengapa nih Habil sendiri mau pilih BEM di antara yang lain? Apalagi Habil di arsitek gitu kan, pasti kuliahnya capek, berat. Ini harus kita tahu nih kenapa sih udah kuliahnya berat tapi mau juga gabung ke BEM seperti Jadi itu. singkat cerita, alhamdulillah semenjak saya menjadi presiden mahasiswa WSK 2023 ada 5 karya. Mungkin 5 karya ini menjadi 5 karya terbaik ya BEM WSK kan. Yang pertama, BEM WSK 2023 sempat memberikan buku permasalahan di Aceh kepada 3 calon presiden RI. Oh, maksudnya apa aja problem-problem yang ada di Aceh Dan ini? permasalahan di Aceh Untuk segala kita macam. secara langsung advokasikan melalui buku itu ya. Melalui buku. Karena bicara aksi segala macam itu saya rasa tidak relevan lagi. Tidak cukup kuat lah demo Untuk segala masa sekarang macam. ya. Yang ada aksi, demo, masukin SG udah selesai gitu. Oh, sekedar untuk SG buat snap biar keren. Eksistensi jadinya kayak Ya gitu. nampak aku mahasiswa nih. Jadi buat tidak snap, ada follow up berikutnya, tidak ada langkah Untuk menyelesaikan selanjutnya masalahnya untuk ya. menyelesaikan masalah. Jadi saya terbitkan 5 buku. Yang pertama 3 buku untuk calon presiden RI, Oke. Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar yang kebetulan datang ke Aceh. Jadi sempat memberikan 3 buku permasalahan tersebut. Di dalam tersebut ada isu lingkungan, pendidikan di Aceh, HAM, segala macam ekonomi gitu. Kemudian ketika kemarin aksi Rohingya, Oke. jadi sempat memberikan sebuah buku semua permasalahan di Aceh itu kepada Bapak PJ Gubernur Aceh pada waktu itu. Sama juga isinya permasalahan di Aceh yang harapannya bisa dituntaskan. Jangan kita disibukkan dengan hal yang tidak perlu. Sementara Itu masih datang Rohingya ya. ya, tapi masalah kita masih banyak, isu Aceh segala macam. Jadi berikan buku tersebut. Kemudian yang kelima itu saya berikan sebuah buku evaluasi rektorat USK. Untuk rektornya langsung nih. Jadi harapannya kita menyelesaikan masalah dengan karya, bukan dengan teriak-teriak nggak jelas seperti itu. Jadi kasih buku yang sudah kita kaji, ini permasalahannya apa, jadi tolong diselesaikan seperti itu. Nah, jadi bicara tentang kenapa masuk BEM, saya punya prinsip begini. Kalau kita masuk ke dalam BEM, tapi kita tidak buat apa-apa, kita tidak tolong orang lain di jabatan yang kita emban tersebut,
maka itu tidak penting. Kemarin ketika alhamdulillah terpilih menjadi presiden mahasiswa, memimpin 29.945 mahasiswa USK. banyak 30.000 ya. Jadi dengan melihat permasalahan apapun di USK, di Banda Aceh, di Aceh dan di Indonesia, maka saya terus-menerus mengubah stigma bahwasanya BEM harus menjadi wadah tempat mahasiswa intelek itu berproses di BEM untuk kepada masyarakat seperti itu. Nah, background saya arsitek, mahasiswa arsitek nih kan. Ya. Jadi secara tidak langsung, karena banyak pertanyaan seperti ini, bagaimana bisa kombinasi ini antara karena akademik arsitek lu. supaya tidak keteteran, supaya tidak kuliahnya juga jelek, BEM-nya juga nggak ditinggal seperti itu kan. Jadi saya memasukkan menggabungkan akademik dengan BEM. Jadi prinsip akademik saya, kuliah saya di arsitektur USK Fakultas Teknik, itu saya masukkan sebagai saya ketua BEM. Jadi mungkin sedikit tidak aktif di dalam kampus karena memang mengurus BEM. BEM ya, universitas yang diurus ya. Tapi karena punya prinsip ilmu arsitek itu akan tetap saya bawa, tetap saya terapkan sebagai saya ketua BEM. Nah, jadi banyak kegiatan di BEM USK tahun lalu itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip arsitek seperti itu. Contohnya di USK hari ini banyak sekali titik-titik di jalan yang gelap, tidak ada lampu. Oh iya, saya sering lewat USK juga banyak tuh gelap-gelap itu gitu ya. banyak lampu mati pas malam, ada pembegalan, pelecehan seksual yang memang sangat membahayakan mahasiswa. Nah, jadi karena basic arsitek, saya buatlah site plan denah sama teman-teman Adkesma BEM USK. Buat denah untuk denah tempat-tempat mana yang gelap nih gitu. Gelap, saya berikan kepada rektor langsung, alhamdulillah terpasangkan lampu. Kemudian mendesain beberapa fasilitas-fasilitas kampus yang jelek di USK itu menjadi desain yang baik, desain yang ramah lingkungan, desain yang ramah disabilitas. Jadi kampus tetap ramah disabilitas, ramah lingkungan. Nah, jadi prinsip-prinsip tersebut tetap saya bawa. Nah, itu saya jual kepada dosen-dosen saya dengan harapan tidak dianggap ini malas-malasan nih segala macam, tidak meninggalkan akademiknya. Dan juga ini pertanyaan ini sering saya tanyakan. Mungkin saya tanyakan kepada Pak Alu, kenapa IPK tertinggi di kampus itu hanya sampai dengan 4, tidak 100. Kayak Kenapa 4 ya? Kenapa 4? Kenapa nggak 100? Kayak bukan kita di sekolah. Kenapa sampai 4? 96-nya lagi kemana nih? Kira-kira Pak Halul gimana nih jawabannya? Kalau menurut saya pribadi mungkin kalau 96-nya itu berarti kita harus dapat di lapangan karena berdasarkan tridharmanya tadi ya. Itu dia. Jadi kenapa IPK tertinggi di kampus, di kelas itu, di kampus kita, di ruang kelas di fakultas kita, itu hanya sampai 4. Karena 96-nya lagi itu kita dapat di jalan, di lapangan saat kita menyuarakan segala aspirasi rakyat Aceh atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Ketika mahasiswa USK, jantung hatinya rakyat Aceh, ketika mahasiswa kampus lainnya itu turun ke lapangan untuk bisa mengedukasikan, mengaplikasikan dan membagikan ilmu yang dia dapatkan di fakultas masing-masing, disiplin ilmu yang telah dia dapat, itu dia bagikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ketika nanti ada anak kedokteran misalnya, hari ini Aceh dengan stuntingnya mungkin bisa membagikan bagaimana cara membuat biskuit, bagaimana cara membuat makanan yang bisa mencegah stunting. Jadi orang-orang di desa di sana tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Tapi memanfaatkan apa yang ada di desanya itu karena berkat dari turun ke lapangan mahasiswa USK seperti itu. Bagaimana dari anak-anak pertanian misalnya, banyak petani-petani di Aceh yang perlu mengeluarkan biaya membeli pupuk, pestisida untuk sawah-sawahnya segala macam. Ada anak-anak pertanian bisa menjelaskan bagaimana membuat pupuk alami, pestisida alami, sehingga petani-petani tidak mengeluarkan biayanya lagi untuk membeli barang tersebut untuk sawah-sawahnya segala macam. Begitu juga anak-anak teknik, bagaimana bisa mengedukasikan cara membuat teknologi-teknologi yang memudahkan masyarakat, teknologi-teknologi yang memudahkan petani, teknologi yang masyarakat di luar sana susah bayar listrik nih, tapi ada solar panel. Teknik pandai buat solar panel. Jadi dengan menyerap energi matahari sehingga masyarakat yang kurang mampu, ekonomi ke bawah itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Dan 96-nya lagi supaya lengkap 100 itu ada ketika mahasiswa mengikuti ajang-ajang perlombaan. Ketika mahasiswa mewakili kampusnya ataupun mewakili Indonesia nih dengan membawa USK ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi lengkaplah 100 sudah yang kita dapat di 3 poin tersebut gitu, Pak. Tadi saya sedikit mengulang yang ketika
Habil memberikan buku-buku nih kepada bapak-bapak kita tercinta tuh, baik dari calon-calon presiden, terus juga gubernur ya, PJ gubernur dan juga rektorat itu. Bagaimana sih tanggapan mereka ketika Habil berikan itu kayak apa nih buku untuk saya seperti itu? Nah, jadi saya katakannya bukan sebuah kritikan. Nah, saya dengan teman-teman BEM membuat program tersebut bukan sebuah kritikan, bukan sebuah menjelek-jelekkan instansi pemerintah Aceh, tapi sebuah hadiah. Oh, hadiah. Nah, jadi kayak saya berikan hadiah. Jadi pas kemarin tuh 3 capres RI datang ke Aceh, walaupun tidak bersamaan ya, Pak Anies duluan, kemudian Pak Prabowo. Oh iya, waktu-waktu kemudian yang Pak berbeda. Ganjar gak sempat datang nih, diwakili oleh Pak Mahfud MD, Pak Mahfud. Wapresnya, cawapresnya seperti itu. Jadi saya katakan mereka, ini ada hadiah Pak dari BMUSK. Gitu juga Pak PJ Gubernur. Kami hari ini kawan-kawan BMUSK memberikan hadiah dan juga kepada rektorat hadiah dari anaknya, karena kan rektor Ya, anak-anak itu mahasiswa. anaknya rektor sebagai ayah. Ayah ya. Jadi hadiah. Jadi kan hadiah apa nih Bill segala macam. Jadi rupanya buku diterima dengan baik karena kita kan niatnya baik nih, niatnya tulus. Karena prinsip kita masuk ke dalam BEM, khususnya saya pribadi, ini ada namanya man yazra yahsud. Apa yang kita tanam, apa yang kita niatkan, itulah yang kita tuai. Nah, jadi kalau kita niatnya baik, kita masuk ke dalam BEM ini untuk tolong orang lain. Kita masuk ke dalam BEM ini untuk bermanfaat, untuk membuat karya sebanyak-banyaknya. Niatnya yang baik, yang kita tanam itu maka hasilnya juga baik. Hasilnya juga bukan cuma untuk biar berhasil. keren-kerennya sama adik-adik. Abang anak BEM gitu ya kan? Nah, itu dia masalahnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa kita tawarkan, bahwasanya BEM tetap relevan di zaman sekarang walaupun di tengah era gempuran MBKM. Karena MBKM itu kan ada apa aja tuh? PMM ya, pertukaran mahasiswa, MSIB, terus kampus mengajar. Kampus mengajar. Kalau internasionalnya ada apa sebutannya? ISMA ya, Indonesia International Mobility Award gitu. Nah, itu kan program MSIB yang internasional. Nah, di BEM-USK kemarin tahun lalu, saya juga menerapkan bahwasanya BEM-USK juga harus taraf internasional. Bagaimana caranya? Jadi mahasiswa USK itu kan tidak semuanya Aceh. Tidak semua Indonesia. Nah, di USK tuh berarti ada mahasiswa luar negerinya juga. Jadi setiap tahunnya itu sekitar kalau nggak salah 40-an atau 30-an ada mahasiswa luar negeri yang kuliah di USK seperti itu. Nah, jadi saya menyampaikan bahwasannya BEM is not only for Indonesian student, for Aceh student only, but all of USK student from another country, from another background. Jadi teman-teman luar negeri, teman-teman internasional yang di USK hari ini khususnya yang ada di Afrika, Bangladesh segala macam itu, saya sampaikan bahwasanya kita ada BEM dan kalian boleh join nih. Karena sayang mereka nih udah ke Aceh gabut segala macam, cuma belajar aja. Mau ngomong orang Aceh pun gimana? Jadi kenapa nggak masuk BEM? Nanti kan kita ada program-program yang memang keliling Sawu Aceh, ke Museum Tsunami, ke wisata-wisata yang memang lokalnya Aceh itu seperti apa, Banda Aceh seperti apa. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia khususnya, bahwasanya BEM itu tetap relevan dan tidak pernah tergantikan walaupun beribu banyaknya kampus merdeka yang sudah dikeluarkan seperti itu. Iya, karena kampus merdeka pun saat ini orang rata-rata ya mahasiswa yang nggak tahu ngapain mending ikut MBKM. Mungkin karena ada ini ya, mereka juga dibayar ya gitu atau gimana tuh MBKM? Jadi saya masih kurang tahu juga nih tentang MBKM. juga sama kawan-kawan MBKM memang diberikan uang tunjangan, uang jajan, segala akomodasi fasilitas segala macam, memang ada pembiayaan lah untuk mengikuti hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kan memang sangat-sangat menjadi prioritas utama nih kepada mahasiswa USK kalau BEM-nya tidak menjual apapun. Nah, jadi balik lagi tadi. Ketika Habil memimpin itu supaya orang tetap loyal gitu terhadap Ormawa. Jadi kan BEM itu tempat prioritas, tapi kuliahnya nggak tinggalin juga kayak gitu. Untuk mahasiswa tadi kan berdasarkan Habil, untuk mahasiswa ini kayak mana sih tips and triknya gitu. Pasti kan orang yang bertanya nih, Habil kok bisa nih antara BEM dan ini. Jadi dengan mahasiswanya sendiri, saya selalu menyampaikan bahwasannya tugas kita di kampus, tugas kita menjadi mahasiswa itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk belajar, untuk menyelesaikan akademik. Jadi BEM ini adalah sampingan kayak itu. Jadi bukan tugas utama. Itu saya tetap tegaskan kepada seluruh anggota-anggota yang masuk ke dalam BEM. Jadi kalau misalnya dia izin masuk kuliah udah silakan. Nah, jadi kapan kita bisa prioritaskan utama BEM? Ketika
akademik kita sudah kita bisa menjalankan akademik kita, tapi kita juga menyempatkan apa yang seharusnya mahasiswa lakukan. Apa sebenarnya 5 fungsi mahasiswa itu ada. Nah, dengan BEM tersebut. Karena tidak ada gunanya kita di kelas. Tidak ada gunanya kita IPK 4, tapi satu pun ilmu kita tidak sampaikan kepada masyarakat. Nah, kita terapkan ke masyarakat. Tidak kita Bagian terapkan pengabdian kepada tadi, masyarakat. Kalau outputnya ada nggak output yang membedakan antara aku harus milih Ormawa daripada MBKM nih? Output yang menurut Habil itu seperti apa? Kalau bagi saya, kalau misalnya bisa dijalankan dengan 2 sekaligus, kenapa tidak? Seperti itu. Berarti MBKM sama ini bisa sekalian tadi. Biasa sekalian. Nah, kalau seandainya BEM tersebut tidak dirasakan tidak punya manfaat apapun untuk dirinya, maka tinggalkan saja. Karena saya bicara bukan sebagai orang yang fanatik BEM, tapi orang yang cinta dengan BEM. Ya, Seperti itu. betul. Beda nih, fanatik sama cinta. Kalau fanatik mau BEM ya salah pun, mau kita tidur-tiduran di sekret BEM, nggak bangun-bangun, nggak masuk kelas, itu tetap betul aja BEM, tetap benar, nggak ada salahnya. Yang penting aku BEM lah. BEM nggak pernah salah. Kalau orang cinta, gimana cara, mau sesusah apapun, mau secapek apapun, gimana cara dia pengennya BEM itu bisa menjadi stigma yang baik, stigma yang luas, stigma yang manfaat, stigma yang positif lah. Ketika orang mendengar BEM, oh anak BEM udah pasti intelek, anak BEM udah pasti cerdas, seperti itu. Nah jadi mau tidak mau, saya tidak langsung. Kalau bisa pilih dua-dua, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya teman-teman yang hari ini tidak ikut dalam MBKM, saya rasa ya harus mengikuti ke dalam BEM untuk bisa menyalurkan semua disiplin ilmu pendidikannya kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat. Karena dengan Habil pernah memimpin sebagai BEM, kan saya rasa kan nggak cukup tuh 1 tahun untuk bisa membereskan banyak hal itu seperti Betul, itu. sepakat. Jadi apa nih kegiatan Habil saat ini yang bisa mungkin ikut serta untuk membantu masyarakat juga, walaupun kan nggak harus jadi ketua BEM untuk membantu masyarakat seperti Jadi itu. kan sebenarnya moral yang berat itu, moral yang harus kita jaga. Itu bukan ketika kita menjadi presiden BEM atau ketua BEM, tapi setelah presiden BEM kemana nih? Setelah ketua BEM kemana nih? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan besar. Ya. Apakah tetap berdampak? Apakah tetap bermanfaat? Nah, jawabannya adalah tetap. Kita tetap menjadi manfaat karena kan kita manusia, anak-anak muda ini tetap patron yang terbesar kita, terutama kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang Bermanfaat. paling bermanfaat untuk manusia sekitar. Nah, jadi setelah ketua BEM kita tetap bermanfaat, kita tetap berdampak, kita tetap berprogres segala macam. Karena basic saya arsitek, mungkin saya fokus kepada pengembangan bagaimana pengembangan bangunan, bagaimana mulai merintis lah, membuat desain-desain bangunan yang bagus di Aceh, yang bermanfaat di Aceh. Kemudian juga tidak melupakan meninggalkan yang namanya sosial, kayak itu. Tetap berdampak kepada masyarakat, tetap mengelola lah, mengawal bahasanya kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Melalui jadi ada namanya komunitas, dan ini saya rintis dengan teman-teman saya, itu Banda Muda. Yang mana komunitasnya namanya Banda Muda. Banda Muda, gitu. Karena itu komunitas ya anak-anak muda lah khususnya yang peduli terhadap Kota Banda Aceh, seperti itu. Fokusnya ke Banda Aceh dulu karena Habil tinggal Banda Aceh. Ya, fokusnya ke Kota Banda Aceh dulu karena walaupun tinggal di Losmoe tapi progresnya banyak di Banda Aceh. Lahirnya lahir di Losmoe. Losmoe kecilnya aja nih, tapi segala progres cobaan hidup saya rasakan di Banda Aceh, seperti itu. Jadi kegiatan yang memang ya sederhana saja, segala macam peduli isu. Dia tetap mengawal isu-isu mengawal Kota Banda Aceh melewati sendiri, ya. Banda Muda, sebuah komunitas yang saya rintis sama teman-teman saya. Ya ada beberapa yang kita kawal, yang kita coba peduli isu lingkungan, contohnya isu pendidikan, isu ekonomi. Tetap menjalankan seperti BEM tapi di luar BEM. Iya, tapi tetap memperdayakan lah anak-anak muda Kota Banda Aceh. Tetap nanti bersinergis atau kolaborasi dengan stakeholder pemerintah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang lebih baik, lebih bagus ke depan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk Sago Podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sa